Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 196. Senior, yakinlah, biar baik-baik saja. Ketika biar bangun, saya akan menjelaskan kepada Anda lagi, kata Tang Yi sambil tersenyum. Melihat apa yang tampak seperti biar saat ini, Tang Yi cukup puas dengan keterampilan, mengasyikkan, bahwa matanya baru saja berevolusi. Ini hanyalah sebuah artefak dari serangan menyelinap dan gadis-gadis gerah. Wanita mana yang perlu melihatnya, hanya perlu melihatnya beberapa kali, menyentuh keterampilan, tetapi juga takut bahwa wanita mana yang tidak akan terpesona. Durasi 5 detik sudah cukup bagi Tang Yi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tangkap di tempat yang Anda inginkan, sentuh dimanapun Anda inginkan. Sepele. Menyentuhnya ketika bermain melawan musuh wanita, jadi musuh wanita ini belum menjadi domba untuk disembelih. Durasi 5 detik sudah cukup bagi Tang Yi untuk membunuhnya berkali-kali. Karenanya, keterampilan pesona ini mengerikan. Keterampilan ini masih berhubungan dengan mata, itu hanya tidak dapat diprediksi. Tentu saja, Tang Yi juga tahu bahwa keterampilan ini tidak dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, hanya karena Wang Bier mematuhi instruksi Tang Yi dan menatap matanya, dan Wang Bier juga memiliki kasih sayang yang mendalam pada Tang Yi, jadi baru berhasil. Dalam keadaan normal, tidak akan ada tingkat keberhasilan 100%, tetapi ada kemungkinan bahwa itu akan disentuh, dan peluang spesifik adalah seberapa besar. Ini tergantung pada karakter Tang Yi, karakternya tidak baik, bahkan jika Anda melihat melalui mata Anda, tidak akan menyentuh. Apakah kamu masih tertawa? Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada Bier, jika kamu ada hubungannya dengan Bier, aku akan bertanya padamu. Murong Liu mendengus dingin dan memandang tatapan Tang Yi semakin tidak nyaman. Dia merasa bahwa Tang Yi menipu. Bahkan pada saat ini, taktik seperti apa yang dia gunakan terhadap Wang Bier, menyebabkan Wang Bier memasuki kondisi psikedelik. Murong Liu telah memutuskan dalam hatinya bahwa selama kondisi Wang Bier tidak dipulihkan, ia harus mengambil tindakan dan memberikan pembohong kecil di depannya hak untuk meluruskan Fa. Tang Yi mengangguk dan tidak menjawab. Dia tidak ingin bertengkar dengan Murong Liu. Bagaimanapun, fakta akan membantunya. Kemudian, dia memandang Wang Bier dan menunggu Wang Bier bangun. Setelah 5 detik, Wang Bier bangun tepat waktu dan melihat kerumunan, wajahnya kosong, dan dia tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Bier, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Tanya Tang Yi dengan penasaran. Aku baik-baik saja. Bukan apa-apa, hanya saja tidak ingat apa yang baru saja terjadi, kata Wang Bier ragu. Dalam ingatan Wang Bier, saya hanya ingat bahwa Tang Yi membiarkan dirinya memandang matanya, dan kemudian tidak ingat apa-apa. Ketika dia sadar kembali, dia melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu baru saja menatapku penuh kasih sayang, dan kemudian, aku terpesona olehnya, Tang Yi berkata dengan ragu-ragu kepada Wang Bier, dan kemudian diam-diam menyaksikan reaksi Wang Bier. Apakah saya benar-benar seperti ini? Wang Bier memerah dan berbisik, meskipun, saya sangat menyukainya. Oh, saudara Tang Yi, saya hanya tidak ingat apa-apa tentang itu. Katakan mengapa ini terjadi, apa yang terjadi. Wan. Wang Bier sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia menyukai Tang Yi di dalam hatinya, tetapi hanya setengah dari wajahnya yang memerah hingga ke akar lehernya dan dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Jika ini dikatakan, apakah itu berarti bahwa dia secara resmi mengaku pada Tang Yi? Meskipun Wang Bier sangat mencintai Tang Yi, tetapi di depan begitu banyak orang, dan ada seorang penatua, bagaimana hal ini membuatnya berbicara? Mu Xianling melihat bahwa mereka berdua mulai mengerutkan kening, dan segera cemberut, hatinya sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu. Sebenarnya, aku baru saja membuka pintu 6 roh. Bukan hanya 6 roh itu sepenuhnya terbuka, tetapi aku juga mendapat evolusi roh penglihatan. Evolusi ini memberi mataku kekuatan.
Ini nama kemampuan ini disebut mantra, yang merupakan kemampuan yang baru saja saya tunjukkan kepada Bier. Alasan mengapa Bier tidak ingat apa-apa adalah karena dia telah memasuki keadaan pesona. Keadaan ini akan berlangsung selama 5 detik, dan selama periode ini, dia akan sangat mencintaiku. Tang Yi menjelaskan perlahan. Nyalakan 6 roh, dan dapatkan evolusi dari roh visual. Mantra. Setelah mendengar ini, mata Wang Bier melebar dan dia merasa sangat luar biasa. Hal ini, tidak hanya dia, bahkan keluarga Wang, atau pejabat senior Sifu, mungkin tidak pernah terdengar. Membuka pintu Liuling bahkan dapat mengembangkan visi Liuling. Cukup mengatakan bahwa 6 roh sedang mekar penuh sudah merupakan peristiwa yang mengejutkan dan sensasional. Saat ini, dapat dikatakan bahwa 6 roh dapat berevolusi. Dapatkan kemampuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saja, Wang Bier tidak berpikir Tang Yi membual atau menipu dirinya sendiri. Lagi pula, siapakah Tang Yi? Itulah keberadaan orang kuat yang bisa mengalahkan kaisar perang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk menipu dirinya sendiri? Tidak perlu sama sekali. Namun, Wang Bier tahu detail Tang Yi, tetapi Murong Liu tidak. Ketika dia mendengar Tang Yi mengatakan hal aneh lagi, Murong Liu mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah yang agak jelek, "Nak, apakah tidak apa-apa? Hanya menyombongkan diri, bahkan lebih dan lebih lagi. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda bisa memiliki 15 tingkat kultivasi spiritual, dan bagaimana mungkin 6 roh itu berbarengan? Pada saat ini, Anda masih membual tentang apa yang telah dikembangkan oleh roh visual. Terlepas dari apakah orang lain percaya atau tidak, aku harus percaya. Karena aku telah membantumu membuka pintu 6 roh, selama kamu mau memasuki istana, maka aku pasti akan setuju, tidak perlu membual tentang hal-hal ini untuk menipu aku, saya tidak perlu tahu bahwa saya adalah tuan istana, dan saya sengaja berusaha menyenangkan saya. Itu tidak berguna. Cerita bersambung di bawah ini. Apa? Setelah mendengar ini, Tang Yi tercengang. Dia telah melakukan begitu banyak untuk emosi, terbukti sangat banyak, orang tidak percaya sama sekali. Apa lagi yang Anda maksud untuk menyenangkan? Apakah Tang Yi perlu sengaja melakukannya? Selama barisan menyala secara acak, siapa yang tidak ingin merebut kekuatan Raja Perang? Catatan memenangkan Kaisar Perang dan membunuh Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya akan menyala sesuka hati siapa yang tidak akan sujud dan sujud. Masih dengan sengaja tolong. Tang Yi terdiam. Karena dia tidak percaya, dia tidak menjelaskannya, dan kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu aku menyombongkan diri, tapi Master Senior Mudian, aku tidak sengaja menyenangkanmu, dan Tangku Yi tidak perlu dengan sengaja menyenangkan siapapun, apakah Anda percaya atau tidak, ini adalah sikap saya. Kakak Tang Yi, aku percaya padamu." Sebelum Murong Liu berbicara, Wang Bier berkata kepada Tang Yi. Di matanya, Tang Yi dipenuhi dengan keyakinan yang sangat kuat. Murong Liu mendengus dingin, berpikir bahwa Wang Bier seharusnya bingung oleh Tang Yi, jadi dia sangat percaya pada Tang Yi. Namun, ini sepertinya bukan hal yang baik. Murong Liu jelas dapat melihat bahwa Wang Bier jelas memiliki kasih sayang pria dan wanita untuk Tang Yi, tetapi ia berpikir bahwa mereka tidak begitu cocok. Siapakah Wang Bier, siapa putri yang bangga dari keluarga Wang, dan siapakah Tang Yi? Hanya kandidat yang belum lulus ujian masuk, dan identitas keduanya sangat berbeda. Murong Liu merasa dia harus mengunjungi Wang Zongyao, jika tidak, bayi perempuan Wang Zongyao akan diculik oleh orang lain. Namun, apa yang Murong Liu tidak tahu adalah bahwa Wang Zongyao saat ini masih meminta Tang Yi untuk menculik putrinya. Jika ada iblis jahat seperti Tang Yi, jika putrinya dapat menjalin hubungan dengan Tang Yi dan menikah, itu adalah perayaan yang sangat berharga. Saya khawatir Tang Yi tidak akan meremehkannya. Chapter 197. Anak Muda. Murong Liu akhirnya menyuruh Tang Yi untuk memperingatkan, jika Anda ingin mencapai sesuatu, maka Anda harus jujur, dan jangan terlibat dalam hal-hal yang tidak ada di sana, tingkat tersembunyi, dan apa yang harus dilakukan.
5 lapisan kekuatan spiritual dipupuk, dan 6 roh telah berevolusi bersama untuk mengembangkan 6 roh. Tidak ada gunanya mendapatkan pola-pola ini. Berlatihlah dengan baik. Setelah memberitahu Tang Yi, Murong Liu menoleh ke Wang Bier lagi dan berkata, "Bier, kakek, aku baru saja membuka pintu 6 roh, dan tubuh dan pikiranku kelelahan, jadi aku tidak akan tinggal dan menemanimu. Ketika aku punya waktu, kakek akan datang kepadamu ceritakan yang lama. Selain itu, kurang dengan orang-orang yang tidak praktis." Cerita bersambung di bawah ini. Ketika berbicara kalimat terakhir, Murong Liu memandang Tang Yi dengan matanya. Jelas, orang tidak realistis ini mengacu pada Tang Yi. Setelah Murong Liu selesai berbicara, dia tidak menunggu Wang Bier menjelaskan, dia meninggalkan Kailing Hall dengan tangan di belakang. Ini. Melihat punggung Murong Liu, Wang Bier juga terdiam, mencoba menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Namun, dia merasa bahwa Murong Liu mempertanyakan dan tidak percaya Tang Yi, yang juga dapat dibenarkan. Setelah semua, apakah itu tingkat ke-15 budidaya spiritual atau 6 roh, atau evolusi 6 roh atau sesuatu, yang bukan hal yang sensasional? Siapa yang akan percaya? Murong Liu tidak percaya itu normal. Artinya, orang-orang seperti Wang Bier yang tahu detail Tang Yi akan mempercayainya. Oke, aku orang yang tidak praktis. Tang Yi merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Puff. Wang Bier merasa terhibur dengan penampilan Tang Yi dan berkata, "Siapa yang membuat saudara Tang Yi begitu kuat sehingga Anda tidak akan membuat orang hidup? Anda belum memupuk kekuatan spiritual, yang lain hanya memiliki 1 atau 2 tingkat kekuatan spiritual, dan Anda memiliki 15 tingkat penanaman kekuatan spiritual, buka 6 roh, orang hanya bisa membuka 1 roh, 6 roh Anda sepenuhnya terbuka. Dan Anda telah mengembangkan jenis roh visual. Anda berbicara tentang 3 hal ini, hal mana yang layak dipercaya? Saudara Yi, jika kami tidak berada di keluarga yang sama dengan Anda, dan belum melihat Anda menunjukkan kekuatan besar Anda secara langsung, apakah Anda percaya bahwa Saudara Yi akan dapat membunuh Kaisar Perang? Akankah kami percaya? Percaya sama, ini alasan yang sama. Tang Piao Miao kata. Saudara Tang Yi, Anda benar-benar membuat kami terlalu terkejut. Setiap kali saya melakukan sesuatu, itu mengejutkan. Jika hati kecil saya cukup kuat, saya tidak tahan rangsangan seperti itu. Tang Su juga merentangkan tangannya secara terbuka dan membuat ekspresi kesedihan yang begitu besar. Yi Di, apakah kamu masih membiarkan orang hidup? Bagaimana seseorang dapat memiliki begitu banyak pada saat yang sama? Ketika aku memikirkan bakatku sendiri, itu benar-benar air mata pahit. Tang Beiji adalah yang paling stabil, dan dia juga mengeluh pada saat ini. Bangun. Yah, aku sedikit malu ketika kamu mengatakannya. Tang Yi berkata sambil tersenyum, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya pada Wang Bier, namun, Bier, ketika dia baru saja menguji kekuatan mentalnya. Saya dalam keadaan tidak bisa bergerak, dan kesadaran tidak bisa merasakan situasi luar. Kekuatan spiritual saya dipupuk. Apakah benar-benar ada 15 lapisan? Ya, hasil tes yang sangat menarik, jawab Wang Bier. Mengapa kamu mengatakan itu? Lantai 15 sangat kuat. Tanya Tang Yi. Kekuatan spiritual kakek 6 adalah sekitar lantai 18 dan 19. Para murid Sifu Dui Gong pada dasarnya sekitar lantai 7 dan 8. Yang lebih kuat adalah lantai ke-9 ke-10. Saudara Tang Yi memiliki lantai 15. Kekuatan spiritual lapisan masih menjadi kandidat. Anda mengatakan itu tidak buruk. Wang Bier memutar matanya dan menjelaskan. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, sungguh menakjubkan mengatakan itu, Tang Yi tertawa kecil, mengabaikan mata Wang Bier. Belakangan, saat mengobrol, mereka juga menguji kultivasi spiritual orang lain. Namun, tes semua orang jauh lebih normal, dan tidak seperti Tang Yi, satu tes butuh waktu lama. Mereka baru saja menyelesaikan tes dalam sekejap mata. Tanpa diduga, selain Tang Beiji dan Tang Su yang memiliki lapisan kekuatan spiritual, Tang Piao Miao sebenarnya memiliki 2 lapisan kekuatan spiritual, Mu Xianling adalah yang paling dilebih-lebihkan dan memiliki 3 lapis kekuatan spiritual.
Jika bukan karena roh-roh jahat Tang Yi, 3 tingkat kultivasi spiritual Mu Xianling pasti akan memicu ledakan seru dari Wang Bier. Bagaimanapun, tidak ada kekuatan spiritual yang telah diolah, dan penanaman 3 tingkat kekuatan spiritual sudah menjadi jenius. 2 tingkat pengembangan spiritual Tang Miao dianggap sebagai sumber daya kelas menengah ke atas di antara para kandidat, yang berarti bahwa dengan Tang Yi, setidaknya 3 orang di sini memiliki bakat untuk mengolah kekuatan spiritual. Semua orang mengujinya, dan setelah mengalaminya, mereka meninggalkan Kailing Hall. Tang Yi adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal dari tes ini. Tidak hanya menambah beberapa ratus poin dari atribut penuh, tetapi juga meningkat 1 tingkat, dan membuka pintu 6 roh, dan 6 indera meningkat secara signifikan. Selain itu, ia juga mengembangkan semangat visual dan memperoleh sentuhan mata. Keahlian pasif, hangat. Dalam perjalanan ke kuil Lingling ini, Tang Yi merasa itu sangat benar, dan ganjarannya terlalu kaya. Namun, perjalanan yang paling menyedihkan ke tes mental ini tidak lain adalah Wang Bier. Dia sibuk untuk Tang Yi, tetapi menangis karena kekhawatiran Mu Xianling. Ketika semua orang memberitahu Tang Yi setelah itu, Tang Yi juga membuat ejekan, mengatakan bahwa dia sangat besar dan masih menangis. Hal yang paling mengejutkan Tang Yi adalah Mu Xianling. Tang Yi tidak menyangka bahwa Mu Xianling akan sangat peduli padanya. Dia berpikir bahwa Mu Xianling akan berharap dia mati dalam ujian. Pada akhirnya, Mu Xianling akan bebas. Namun, Mu Xianling tidak berpikir begitu. Ketika Tang Yi memandang Mu Xianling, dia tidak bisa tidak meliriknya beberapa kali. Saat bergerak, dia ingin tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Pada akhir tes mental, semua orang berjalan keluar dari lorong dengan penuh pertimbangan, dan ketika mereka berjalan keluar dari aula, sekelompok orang menghentikan mereka. Orang-orang ini bukan yang lain, itu adalah Liu Tao dan yang lainnya. Mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan akhirnya menunggu sampai Tang Yi dan partainya. Anda adalah kandidat di distrik utara, ya, baru saja mengabaikan saya. Ada juga beberapa wanita cantik di sini. Oh, aku hanya terlihat cantik dari kejauhan. Pada saat ini, jika aku melihatnya lagi, aku merasa lebih cantik. Setelah Liu Tao memimpin orang-orang untuk menghentikan Tang Yi, dia segera menatap wanita jahat itu. Dia memandang 4 wanita Mu Xianling jahat, dan ekspresinya agak cemberut. Dia tampaknya bisa menyentuh 4 wanita hanya dengan matanya. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu siapa? Tang Yi melirik Liu Tao dan yang lainnya dan mengerutkan kening, sangat tidak senang. Seperti Liu Tao, Tang Yi bahkan tidak memikirkannya, jadi sebelum menghadapi penyelidikan agresif Liu Tao, ia membawa semua orang ke saluran tanpa alasan. Namun, Tang Yi tidak berharap bahwa Liu Tao sangat sabar dan bahkan menunggu di sini, seolah-olah dia tidak menyerah tanpa mencari masalah. Sepertinya, Anda tidak ingin menginjak semut, tetapi semut hanya ingin merangkak pada Anda untuk menggigit Anda, jadi Anda tidak menginjaknya, itulah artinya. Chapter 198. Siapa saya? Pertanyaan bagus. Mendengar pertanyaan Tang Yi, Liu Tao mengangkat mulutnya, meluruskan tubuhnya, dan berkata dengan puas, ketika menyangkut identitas saya, itu menakutkan, dan saya. Liu Tao baru saja mengucapkan beberapa patah kata, tetapi sebelum selesai, Tang Yi memotongnya, oke, tentu saja, saya tahu, bisakah Anda menghentikan kami? Baru saja, Tang Yi telah mengetahui nama dan tingkatan Liu Tao melalui Sky Eye. Liu Tao ini hanya roh perang bintang 1. Jika level ini ditempatkan pada kandidat, itu tentu saja keberadaan yang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Tang Yi, itu hanyalah surga dan bawah tanah, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Tang Yi bahkan tidak menganggapnya serius. Apa? Tak perlu dikatakan. Liu Tao tertegun sejenak, dia mencekik kata-katanya dan merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah celana saya telah dilepas, dan Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Liu Tao hanya ingin membual tentang urusan keluarga yang luar biasa, kehormatan dan berbagai prestasi, dan tampil baik di depan 4 putri Mu Xianling, tetapi wajah putih kecil di depannya benar-benar mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa.
Apa artinya ini? Liu Tao sangat marah, dan kemudian dia berkata dengan sopan, apa yang menghentikanmu? Bukankah aku mengatakan itu? Ketika kamu pergi ke ujian sebelumnya, aku bertanya sesuatu padamu. Mengapa kamu hanya berpura-pura tidak mendengarku? Spirit Hall. Ketika saya tidak ada, kan? Ya, saudara kami, Tao, bertanya kepadamu, kamu baru saja pergi tanpa berpikir, padahal kami tidak ada, kan? Doglek pertama Qian Xiaoliu juga bergema. Wan. Dengan cara ini, ada perasaan mendominasi. Kamu sangat tidak masuk akal, kami dan kamu bukan saudara dekat, mengapa kamu bertanya kepada kami harus menjagamu. Dan, kita pergi ke kuil Kailing untuk menguji, apa urusanmu? Sebelum Tang Yi berbicara, Wang Bier mengerutkan kening dan berkata, orang ini datang ke sini untuk mencari kesalahan, jadi Wang Bier tidak terlihat baik pada mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Yo, cewek itu cukup pedas, tapi aku suka itu. Liu Tao menyapu Wang Bier ke atas dan ke bawah, lalu mengunci matanya ke dada Wang Bier, dan berkata dengan terpesona. Dia baik dalam segala hal, tetapi ada kerugiannya, yaitu nafsu. Terutama Jasper keluarga kecil seperti Wang Bier, gadis murni dengan roh air, adalah yang paling cocok untuk selera makannya. Selain itu, sosok gadis ini tidak buruk, meskipun dua puncak di tubuh bagian atas tidak tinggi, tetapi mereka juga bulat dan penuh, dan mereka terlihat sangat dapat diprediksi. Kamu. Wang Bier merasakan tatapan Liu Tao yang memesona dan segera menutupi dadanya dengan kedua tangan, lalu bersembunyi dengan marah di belakang Tang Yi. Bandot. Mu Xianling mendengus dingin dan tidak bisa melihatnya. Bahkan jika dia cemburu pada Wang Bier dan menganggap Wang Bier sebagai pesaing, dia merasa sangat jijik dengan pendekatan Liu Tao saat ini. Wanita semua bersimpati pada wanita, wanita mana yang ingin dipandangi oleh orang yang tidak dikenal dan orang yang menyebalkan. Aduh, ada yang lebih cantik di sini, dan karakter dingin semacam ini, aku lebih suka itu. Mendengar dengung dingin Mu Xianling, Liu Tao segera memutar matanya, dan terus memindai Mu Xianling dengan matanya, seolah-olah dia sedang menikmati karya seni. Ketika ia melihat bahwa fitur wajah Mu Xianling lebih halus daripada Wang Bier dan sosoknya bahkan lebih baik daripada Wang Bier, api panas tiba-tiba naik di hati Liu Tao, dan seluruh orang menjadi kering dan gatal. Xiao Liuzi, mari kita lihat, yang mana yang paling indah. Jadi, Liu Tao menoleh dan bertanya pendapat Qian Xiaoliu. Tentu saja, ini yang paling indah. Qian Xiaoliu melirik Mu Xianling dan berkata segera. Dengan penglihatan, itu benar-benar sama dengan seleraku, Liu Tao tersenyum. Lebih baik kamu lepaskan mata anjingmu, kalau tidak, aku akan menggali mereka nanti. Wajah Mu Xianling menjadi lebih dan lebih jelek ketika dia melihat dia dihakimi oleh orang lain. Dia memiliki kepribadian yang arogan dan tidak selembut Wang Bier, dan bahkan kejam. Jika Tang Yi tidak tenang, dia diperkirakan akan lebih ganas. Seorang wanita tidak galak dan tidak bisa melindungi dirinya sama sekali, terutama wanita cantik. Mu Xianling tahu kebenaran ini, jadi pada saat ini dia tidak akan sopan kepada Liu Tao dan yang lainnya. Hahaha, saudaraku, sudahkah kau dengar? Wanita ini berkata dia akan menggali mataku. Liu Tao mengabaikan ancaman Mu Xianling dan berbalik untuk tersenyum pada Qian Xiaoliu dan yang lainnya. Hahaha. Qian Xiaoliu dan 4 kandidat East Side yang bersama mereka juga tertawa tanpa ampun. Ini lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Gadis itu, kurasa kamu adalah kandidat di distrik utara. Haha, distrik dengan nilai terburuk pasti tidak terlalu baik, dan aku berani mengesampingkan kata-kata. Qian Xiaoliu meremehkan dan menunjuk Liu Tao dan berkata, apakah kamu tahu siapa orang ini berdiri di depan matamu? Dia adalah orang kelima dalam pemeriksaan kualifikasi kota Kapak Distrik Timur, 3 tuan muda Liu Tao, yang dikenal sebagai Tao Ge. Kekuatan adalah roh perang bintang 1. Jika Anda ingin menggali matanya, Anda harus memiliki kekuatan. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, Istana Kedelapan Rumah Luar tidak memungkinkan murid dan kandidat untuk bertarung dengan santai. Perlu untuk bertarung untuk pergi ke Wuwutai. Bagaimana jika kamu mengatakan bahwa kamu harus menggali mata toge kami dan berani pergi ke Wuwutai untuk membuat perbedaan?
Alasan mengapa Qian Xiaoliu mengatakan ini sebenarnya karena Liu Tao dan Qian Xiaoliu membahas strategi yang baik sebelum Tang Yi dan yang lainnya keluar. Mereka sengaja mencari sesuatu saat ini, dan kemudian menipu Tang Yi dan yang lainnya ke Yan Wutai dengan menggunakan metode agresif, dan kemudian mempermalukan mereka dengan kekuatan yang kuat untuk menunjukkan kekuatan para kandidat di distrik timur. Selama bertahun-tahun, kandidat dari 3 distrik di timur, barat, dan selatan telah melakukannya, dan secara spesifik ditargetkan pada kandidat dari utara. Setelah semua menekan kandidat dari distrik utara, yang sudah menjadi tradisi di 3 wilayah lainnya. Selain itu, di antara kelompok Tang Yi, ada 4 keindahan cantik seperti bunga dan batu giok. Liu Tao juga memikirkannya. Setelah mengajar kelompok Tang Yi, dia mengintimidasi dan mengintimidasi dia, mungkin keempat keindahan ini dia akan berlutut di bawah kekuatannya yang kuat, sehingga dia dapat menyimpan rumah kecantikan, dan dia tidak akan pernah kesepian di malam hari. Lihatlah ketegaranmu dan katakan kau ingin menggali mataku, terserah padamu. Dan kecantikan kecilmu, menggali mataku terlalu melelahkan, kurasa kau tidak bisa melakukannya, atau berlutut dengan patuh di kakiku. Biarkan saya. Hei, itu lebih mudah. Liu Tao melanjutkan, matanya penuh dengan yin dan mata jahat. Kamu sampah. Melihat bahwa Liu Tao mengatakan lebih dan lebih, Mu Xian menggigil karena marah, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang ini ternyata adalah roh perang bintang 1, dia tidak akan berani bertarung bahkan jika dia marah lagi. Bagaimanapun, Mu Xianling tidak berpikir bahwa kekuatannya sendiri dapat menantang prajurit, dan dia hanya bisa menerima penghinaan. Chapter 199. Mu Xianling merasa sangat tidak berdaya. Dia tangguh, sengit, tetapi dia tidak memiliki dasar yang kuat. Diintimidasi oleh orang lain pada saat ini, selain menahan dan tidak berdaya, juga memiliki perasaan bersedih. Berpikir tentang hal itu, Mu Xianling melirik Tang Yi dengan tenang. Sekarang Tang Yi tidak bermaksud membela mereka. Tiba-tiba, Mu Xianling sangat bersalah. Saya tidak bisa tidak memarahi, Tang Yi buruk, wanita mereka sendiri telah diganggu dan dibunuh oleh orang lain, jadi mereka belum mencoba untuk mengajar Deng Tuozi. Tanpa sadar, Mu Xianling telah menghubungkan dirinya dengan wanita Tang Yi. Namun, apa yang dia katakan ada di dalam hatinya, Tang Yi tidak bisa mendengarnya sama sekali. Kamu terlalu banyak, dan semua orang mungkin menjadi murid Sifu di masa depan, mengapa itu harus begitu agresif? Dan jika kamu mengatakan itu, apakah itu agak tidak sopan terhadap wanita? Tang Beiji, sebagai seorang wanita, tidak tahan lagi, dan mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Tao. Saudari Xianling, orang ini bukan hal yang baik pada pandangan pertama, jangan pedulikan kata-katanya, mari kita abaikan dia. Tang Su melihat wajah Mu Xianling sangat jelek, dan kemudian berjalan ke Mu Xianling dengan sangat hati-hati. Di samping, berbisik kenyamanan. Cerita bersambung di bawah ini. Ini sangat meningkatkan kasih sayang Mu Xianling untuk Tang Su. Mengapa saya tidak menghormati wanita? Saya sangat menghormati Anda. Saya tidak ingin Anda begitu lelah. Sulit untuk mengalahkan dan berisik, betapa lelahnya, lebih baik menemukan Rui Langjun untuk menikah, dan kemudian menikmati kegembiraan tempat tidur setiap hari. Bukankah ini lebih baik? Liu Tao berkata sambil tersenyum. Kamu. Tang Beiji sekarang tidak bisa membicarakannya lagi. Orang di depannya benar-benar tidak tahu malu dan terlalu kotor. Saudari Bai, jangan katakan itu, biarkan aku datang. Mu Xianling mengertakkan giginya, sepertinya dia telah mengambil keputusan, dan menoleh ke Liu Tao, aku menerima tantanganmu, dan aku akan pergi ke Wu Tai bersamamu. Beberapa pernyataan Mu Xianling sangat menentukan, dan tampaknya dia bertekad. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Liu Tao, mereka dihina oleh ini. Ini telah merusak martabat wanita mereka. Jika mereka tidak melawan, yang lain itu akan menjadi lebih mengganggu. Karena itu, Mu Xianling memutuskan untuk mengambil bidikan dan mengajar Deng Tuzi ini di depannya. Saudara Tang Yi dan Sister Ling Xian sudah berduel dengan yang lain, bukankah kamu menembak? Pada saat ini, Wang Bier bertanya dengan berbisik di telinga Tang Yi ketika dia melihat bahwa Tang Yi tidak memiliki tindakan.
Tidak masuk akal untuk melawan limbah ini, abaikan saja, kata Tang Yi ringan. Dalam pandangannya, tidak perlu membuang waktu dengan sampah ini, dan itu tidak masuk akal sama sekali. Jika ini di alam liar, Tang Yi dapat membunuh mereka sesuka hati, sehingga dia masih bisa mendapatkan sedikit pengalaman, tetapi di sini adalah Sifu, dan dia tidak bisa membunuh orang, bahkan jika mereka dikalahkan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Berkelahi dengan mereka adalah pemborosan kekuatan. Dengan kekuatan ini, lebih baik pergi berbelanja di Diao untuk 2 putaran lagi. Namun, meskipun Tang Yi tidak berencana untuk menembak, dia tidak akan membiarkan Mu Xianling melakukannya, lagi pula, Mu Xianling adalah pelayan yang dia menangkan kembali. Bagaimana dia bisa membiarkan pelayannya diintimidasi oleh orang lain? Segera, dia berdiri di sebelah Mu Xianling dan menarik tangan kanannya ke belakang. Bagaimana? Mu Xianling memandang Tang Yi dengan heran, bertanya-tanya. Anda lupa identitas Anda. Tanpa izin saya, bagaimana Anda bisa menerima tantangan orang lain dengan santai? Jika Anda ingin menerima tantangan orang lain, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Tang Yi menatap Mu Xianling dan berkata dengan tidak puas. Apa? Mu Xianling tertegun dan merasa sedikit dirugikan, tetapi merasakan pandangan Tang Yi yang tak diragukan, dan kemudian berkata dengan lemah, "Yah, aku tahu." Baiklah. Tang Yi mengangguk, cukup puas dengan reaksi Mu Xianling. Kemudian dia menoleh ke Liu Tao lagi dan berkata, "Kamu harus pergi dengan cepat, kami tidak akan melawan kamu, jangan buang waktu di sini." Cerita bersambung di bawah ini. Nak, apakah kamu takut? Apa yang berani kamu lakukan bahkan seorang wanita, tetapi kamu tidak berani, benar-benar malu-malu, dan tidak tahu bagaimana 4 keindahan ini bercampur dengan kamu, jika aku seorang wanita, saya tentu saja tidak berteman dengan pengecut ini. Melihat Ji yang hampir berhasil, tetapi terganggu oleh wajah putih kecil, kata Liu Tao tiba-tiba. Dan kata-kata itu menjadi lebih intens. Pengecut. Tang Yi mengerutkan kening, dia hanya merasa membuang-buang waktu, dan ingin membiarkan Liu Tao mengambil kuda, tetapi situasi saat ini tampaknya membuat orang lain sepertinya tidak menghargai kasih sayangnya. Dia ragu apakah akan mengambil tindakan. Wang Bier di samping berkata lagi, "Kakak Tang Yi, bagaimanapun, kita akan mengunjungi Yan Wutai nanti, jadi kamu bisa memberinya pelajaran, orang ini terlalu buruk, aku benar-benar tidak bisa menonton lagi." Kunjungi arena Yanwu, bukankah itu tempat pertempuran? Apakah ada tempat yang baik untuk dikunjungi? Tanya Tang Yi curiga. Tentu saja ada. Wang Bier mengangguk dan menjelaskan, 8 istana di istana luar istana barat semuanya memiliki Yan Wutai, dan Yan Wutai ini tidak sama dengan Yan Wutai biasa. Metode rahasia khusus dihubungkan bersama, bahkan jika para murid pemerintah asing tidak berada di istana yang sama, jika ada dendam, mereka dapat melakukan perbandingan jarak jauh di Yan Wutai masing-masing. Tidak perlu berhadapan muka. Begitu ajaib. Keingintahuan Tang Yi tiba-tiba naik setelah penjelasan Wang Bier. Tentu saja itu ajaib. Wang Bier melanjutkan, tidak hanya itu, selain menyediakan murid di rumah ke-8 dari House of Foreign Affairs untuk memfasilitasi diskusi dan menyelesaikan perselisihan, ada tempat khusus di Yan Wutai, yaitu, papan peringkat. Pemeringkatan statistik kinerja. Semakin baik catatan, semakin kuat kekuatan, semakin tinggi peringkat. Jadi peringkat ini juga merupakan simbol kekuatan dan identitas. Sangat mulia. Para murid dari 8 rumah luar rumah akan bersaing untuk menunjukkan status mereka di rumah luar. Oh, sepertinya perlu untuk melihatnya. Tang Yiyue menjadi semakin penasaran, dan ingin melihat kinerja leaderboard Wutai. Apa yang terjadi? Segera, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Liu Tao. Karena kamu harus bermain, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan berdiskusi dengan kamu. Tang Yi berkata dengan ringan, dengan nada percaya diri dalam nadanya. Tentu saja, sebagai roh perang saja, dia tidak akan menaruhnya di matanya, hanya untuk pergi ke Yan Wutai untuk melihat apa yang disebut leaderboard. Hehe, lalu pergi. Liu Tao mencibir. Sangat gembira. Metode radikal berhasil. Para kandidat di distrik utara ini benar-benar tidak tahan dengan kegembiraan,
dan mereka harus pergi ke Yan Wutai dengan mereka untuk ujian. Biarkan kamu mengabaikanku sebelumnya. Nanti, aku akan membiarkan kamu melihat betapa kuatnya aku. Liu Tao berpikir dengan bangga. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, Qian Xiaoliu yang berkaki anjing dan lainnya juga menunjukkan senyum yang sukses. Chapter 200. Liu Tao dan yang lainnya ada di depan, Tang Yi dan yang lainnya ada di belakang, dan kelompok itu menuju ke Yan Wutai. Wan. Yan Wutai sebenarnya juga disebut Istana Jidou di Sifu, itu bukan cincin tetapi sebuah aula. Aula utama dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah platform tantangan otonom, yang lain adalah Balai ke-8 Istana Luzan, dan yang terakhir adalah Balai Observasi. Peran utama dari platform tantangan otonom mirip dengan platform cincin, yang memungkinkan dua murid di istana yang sama untuk belajar satu sama lain, tanpa batasan kekuatan dan tanpa batasan rekaman. Di Hall Deer Palace ke-8, para murid dari istana ke-8 secara acak dicocokkan sebagai lawan, yang memungkinkan murid yang memiliki kekuatan yang sama untuk belajar dari satu sama lain. Di sini, akan ada batasan kekuatan dan batasan rekor. Hanya murid dengan kekuatan dan catatan yang sama yang akan dicocokkan untuk diskusi. Pengaturan di dua tempat ini sama seperti game online yang dimainkan oleh Tang Yi di masa lalu, yang disebut League of Legends. Di League of Legends, ada dua mode, satu adalah mode khusus dan yang lainnya adalah mode pencocokan acak. Platform tantangan otonom di sini sesuai dengan mode khusus, yang memungkinkan Anda untuk memilih lawan Anda sendiri. Mode pencocokan kemudian sesuai dengan balai pertempuran Hachinomiya, dan Anda harus mencocokkan lawan Anda secara acak. Dua tempat, dua mode, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Akhirnya, itu adalah bagian ketiga dari Palace of Fighting, Watching the Hall. Ini adalah ruang yang terpisah, dan satu-satunya di dalamnya adalah tirai cahaya besar di dinding. Satu-satunya fungsi dari tirai cahaya adalah untuk memungkinkan para kandidat melihat peringkat mereka, yang adalah apa yang dikatakan Wang Bier. Selain itu, ruang tontonan tidak memiliki peran lain. Melihat kostum para kandidat, itu harus menjadi kandidat tahun ini. Kenapa kamu datang ke sini? Memasuki istana yang ganas, Liu Tao dan Tang Yi dan yang lainnya dihentikan oleh seorang penatua dari istana. Penatua Kijun, kami memang kandidat untuk ujian tahun ini. Karena ujian masuk sudah dekat, jadi orang ini dan saya ingin meningkatkan pengalaman praktis kami dan berdiskusi satu sama lain. Liu Tao melengkungkan tangannya. Pidato ini sangat lancar, tentu saja, Liu Tao seharusnya mengatakannya lebih dari sekali, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang dihukum olehnya. Untuk belajar dari tantangan, Anda bisa pergi ke platform tantangan otonom, dan saluran pertama di sebelah kanan adalah. Dikatakan bahwa penatua mengarahkan Liu Tao ke arah, lalu melepaskan dan mengabaikan Liu Tao dan Tang Yi dan yang lainnya. Cerita bersambung di bawah ini. Menurut instruksi, sekelompok orang memasuki saluran pertama, dan segera datang ke platform tantangan otonom. Platform tantangan otonom memiliki 108 kamar, yang dapat memungkinkan 108 pejuang untuk bertarung pada saat yang sama. Tang Yi dan yang lainnya menemukan kamar kosong dan berjalan masuk. Tidak ada apapun di ruangan itu, tetapi ada penutup udara transparan di tengah kotak, yang menutupi 2/3 dari seluruh ruangan. Memasuki topeng gas sama dengan memulai kompetisi. Berteriak dan mengakui kekalahan di masker gas, atau jika masker gas dinilai terluka parah, akan dikirim oleh masker gas untuk menentukan siapa yang kalah. Liu Tao cukup akrab dengan platform tantangan independen dan secara aktif memperkenalkan Tang Yi kepadanya. Oh. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi mengangguk dan menemukan pengaturan platform tantangan otonom sangat nyaman. Ini tidak hanya akan melindungi para murid, tetapi juga menentukan hasilnya secara sederhana dan efektif, tanpa takut akan kegagalan. Setelah memahami aturan, Tang Yi berjalan menuju topeng gas. Tampaknya dia ingin memasuki topeng gas secara langsung. Kakak Tang Yi, tunggu. Wang Bier berteriak di belakangnya, mencoba menghentikan gerakan Tang Yi.
Tapi sudah terlambat, Tang Yi telah menjangkau dan menyentuh penutup udara transparan yang mengalir. Ledakan. Dengan ledakan lembut, Tang Yi baru saja menyentuh topeng gas, dan dia bangkit kembali oleh kekuatan anti kejutan dari masker gas, mendukung selusin langkah berturut-turut. Jika bukan karena kekuatan Tang Yi, dia mungkin akan terkejut. Apa? Melihat adegan ini, Liu Tao terkejut dan menatap Tang Yi dengan ragu. Awalnya sesuai dengan harapannya, Tang Yi harus kaget dan jatuh anjing untuk makan kotoran, tetapi Tang Yi sebenarnya hanya mengambil selusin langkah mundur, yang sedikit di luar harapannya. Apakah tidak mungkin untuk memulai dengan memasuki topeng gas? Tanya Tang Yi dengan curiga. Saudara Tang Yi, pria itu disengaja. Dia ingin melihatmu dengan buruk, jadi dia tidak memberitahumu bahwa dia ingin memasuki topeng gas. Hanya murid-murid Sifu yang bisa melakukannya. Para murid Sifu hanya bekerja. Maka kita tidak bisa masuk. Apalagi yang akan kita lawan? Tanya Tang Yi. Menurut keadaan normal, hanya murid formal Sifu yang telah terdaftar yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana pertempuran untuk berbagai diskusi. Selain itu, orang lain tidak memenuhi syarat. Kami hanya kandidat, jadi tentu saja kami tidak dapat menggunakan tantangan otonom. Taiwan. Namun, untuk memungkinkan para kandidat mengalami berbagai fasilitas dan manfaat Sifu, kuota sementara dibuat di Istana Jiuduan. Selama Anda mendapatkan kartu nomor sementara dan mendapatkan kuota sementara, Anda dapat menggunakan fasilitas apapun dari Istana Jiu, Wang Bier menjelaskan jalan. Segera, tangannya yang ramping menunjuk ke kanan dan berkata, Anda bisa mendapatkan kuota sementara ke arah peron batu itu. Satu orang hanya dapat menerimanya sekali. Saudara Tang Yi, Anda hanya meletakkan tangan Anda di lekukan peron batu. Kamu bisa mendapatkannya. Mengikuti arahan Wang Bier, Tang Yi melihat platform batu setinggi sekitar 1 meter di sisi kanan, dengan lekukan di platform batu. Tang Yi berjalan dan meletakkan tangannya di lekukan platform batu sesuai dengan instruksi Wang Bier, kemudian, seberkas cahaya menyala dan menyelimuti Tang Yi, menghilang setelah beberapa saat. Cukup. Melihat cahaya menghilang, Tang Yi mengembalikan tangannya, dan kemudian bertanya pada Wang Bier. Baiklah, saudara Tang Yi, lihatlah lenganmu. Angka akan muncul di lenganmu. Itu adalah nomor sementaramu. Semua hasil di istana pertempuran akan dihitung dalam angka sementara. Wang Bier kata. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi menggulung lengan bajunya, tentu saja, sejumlah muncul di lengannya, 59.416. Menurut Wang Bier, nomor ini harus menjadi nomor sementara Tang Yi. Oke. Sekarang kamu telah menerima nomor sementara, jangan buang waktumu, datang dan biarkan aku melihat berapa beratmu beberapa kilo. Liu Tao pertama kali melompat ke topeng gas transparan dan kemudian berbalik. Tang Yi mengaitkan jarinya. Liu Tao juga seorang kandidat dan bisa langsung masuk ke topeng gas, jelas dia sudah menerima nomor sementara sebelum ini. Liu Tao sudah lama tahu tentang nomor sementara. Alasan mengapa dia tidak menjelaskan Tang Yi sebelumnya adalah karena Liu Tao ingin Tang Yi jelek, jadi dia menyembunyikan detail ini. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa Tang Yi hanya mundur selusin langkah, tidak memalukan seperti yang dipikirkan Liu Tao. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik segera berakhir. Tang Yi tersenyum sebentar, dan kemudian berjalan menuju penutup udara lagi, dan kali ini, penutup udara tidak lagi menerima kekuatan anti-shock, sehingga Tang Yi dengan mudah memasuki penutup udara. Setelah memasuki topeng gas, Tang Yi memikirkannya dan berkata, hanya kamu sendiri. Biarkan saudara-saudaramu datang bersama-sama juga, kalau tidak satu lawan satu tidak adil bagimu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.